pimpinan cabang Cipedes, Persis Cipedes, untuk semacam dialog atau sharing. Saya tidak berani menyebutkan bahwa ini adalah saya mengajarkan, ya. Hari ini bidang jamiah rada rabeng. Malah saya secara berkelakar dengan Ustadz UU kemarin di kantor, setiap Rabu dan Sabtu itu ngantor, wajib ngantor ini Ustadz di PP itu. Dan Ustadz UU jauh-jauh naik Budiman juga tetap berangkat gitu ke kantor. Kemarin Ustadz, loh antum kemana itu tugas? Anak tugaskan ke Purwakarta, itu para robohnya teh anak berarti ke Tasik ke Purwakarta. Tadinya biasanya istri saya itu mau ikut. Saya bilang nanti aja di rumah Ustadz UU dengan ibunya di sana melem bujair. Tapi paling tidak ini ibu Ustadz UU juga ada datang di sini karena kata Ustadz Agus, ini Ustadz sama badan otonom sama Persistri, maka materi itu saya rubah, dimana bisa ada materi ini untuk ibu-ibu seperti tadi disampaikan pada saat yang pertama gitu ya. Baik, kalau saya agak perak seetik gitu ya, punten, ini kebetulan bidang jamiah ini kejar target. Hari ini kami baru pulang dari NTB. Dari NTB istirahat 2 hari, berangkat ke Kalimantan Utara, ke Sebatik, istirahat 2 hari, berangkat ke Ambon, dan insya Allah yang terakhir ini bidang jamiah tanggal 16 berangkat ke Bangil, ke PW Jawa Timur. Kalau melihat di Tasik, saya sudah beberapa kali Ustadz di sini ya, mungkin yang ketiga kalinya. Tidak aneh kalau melihat rempeg, ya. Apalagi Ustadz barusan, Ustadz cenah kalah sama Persisdi mah di mana-mana ge, cenah urang mah eleh ku Persisdi gitu ya. Saya Bu di Ambon itu di Sebatik rada gegebegan, naik perahu dari sungai, begitu turun dari rumah, naik perahu, tiba-tiba masuk ke samudra yang luas. Belah. Ya kemana itu sih dan perahu itu mau kemana ini? Ternyata mau mencapai terminal speedboat. Jadi naik perahu ke tengah lautan itu. Pas lihat ibu-ibu Persisdi 4 jam naik perahu. Perahu terbuka dari Ambon ke pulau apa gitu. Jadi terpaksa Persis harus menyerah kalah gitu ya. Kalau soal keberanian dan komitmen. Baik. Ustadz bisa dimulai itu itunya udah bisa. Itunya belum itu ya. Baik, saya izinkan saya sambil berdiri Ustadz. Ini kedengar ya? Halo? Nggak juga ya? Bapak dan Ibu, jika berbicara tentang komitmen, tapi sebelumnya saya akan mengomentari dulu nama dan pengalaman kerja saya, bukan untuk sok-sokan, tapi hanya untuk menandakan bahwa saya bukan made in pesantren. Ya, saya tidak pernah secara formal melalui pendidikan pesantren. Walaupun saya mengenal Persis barangkali sejak masuk sekolah di Garut. Ketika itu saya melihat orang berseragam jalan kaki dari stasiun ke Bentar. Ini sekolah apa ini? Orang-orangnya pakai kerudung gitu ya. Ternyata Persis, dari sana saya mulai mengenal Persis ya. Setelah itu lanjut sampai saya aktif di Pemuda sama Ustadz UU juga tuh. Ibu Ustadz UU di mana ini? Yang mana? Karena itu dengan Ustadz UU ketemu di PP itu Tara bilang Ustadz di PP mah lu gua weh. Karena itu teman saya gitu sejak zaman Pemuda. Baik. Saya kalau nama saya itu Sulwan memang rada aneh Bu.
bukan nama Muhammad, nama Agus Hermawan, nama Budi Santoso, Arif, Budi siapa itu? Ya pokoknya Budi lah. Pokoknya mah namanya indah-indah lah, ya. Jadi ketika saya agak besar baru sadar nama saya itu kok Sulwan gitu, ya. Setelah saya buka-buka di Google juga nggak ada itu nama Sulwan. Cuman ada satu sedunia barangkali ya. Tapi belajar bahasa Inggris nih ke Pak Ustadz Budi. Ya, saya jadi bangga juga kepada emak saya yang orang kampung, orang desa. Ternyata soul itu katanya, jiwa satu jiwa saya dengan Persis insya Allah lah. Mudah-mudahan bukan satu hati itu Honda, satu hati. Baik, yang kedua, saya tak pernah menyanggupi kalau diminta jadi pembicara yang bukan pak saya, ya, termasuk keustadan. Makanya saya itu kalau di PP mungkin bisa ditanya ke Ustadz, tidak pernah. Saya selalu mengakangkan supaya orang bilang akang. Maklum, Ustadz Agus tadi tanya usia saya, ya saya masih muda, belum 80 tahun, baru 70, ya. Jadi belum 80. Nah, alhamdulillah dalam usia yang seperti ini saya mencoba komitmen ke Jamiah dalam rangka pertobatan nasional. Karena beberapa tahun saya mengabdi di Yahudi, ya, di perusahaan Yahudi maksudnya, ya. Saya 18 tahun di perusahaan Amerika di Jakarta, ya, pergi ke sana, pergi ASEAN, Asia, Australia dan segala macam. Hari ini komitmen pertama yang saya rasakan ke Jamiah adalah ketika saya harus memutuskan pindah dari Jakarta ke Bandung. Ustadz Agus tadi sudah mengatakan ketika saya sudah bebas dari perusahaan, saya mendirikan lembaga konsultan. Saya kerja di 4 perusahaan hanya 4 hari. 1 hari yang ke ini Senin, perusahaan ini Selasa, itu paling sejam 2 jam. Perusahaan itu Rabu, perusahaan ini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, saya untuk keluarga. Dan ketika Ustadz Siddiq Amin Allahyarham memanggil saya untuk di PP, untuk jadi tahsil PP, saya sempat menolak. Karena itu bukan made in pesantren. Ustadz, saya ini bukan keluaran pesantren. Salah satu motivasi Ustadz Siddiq Amin waktu itu adalah pimpinan atau Jamiah bukan hanya dibangun dan dimajukan oleh para ustadz. Ada beberapa aspek, beberapa faktor yang perlu. Sok antum airek jihad mah tong seueur nawar. Nah, Sabtu depan saya dilantik di MEAP. Setahun saya bolak-balik Jakarta Bandung. Mulai saya 2010 ada muktamar di Tasik. Saya dipanggil lagi sama Prof Maman. Ketika itu saya kumpulkan seluruh keluarga. Cucu saya 6, anak saya 3. Enak itu sama dekat cucu itu, aduh kesana kemari. Nah, komitmen kejamiahan harus ditegakkan. Saya bilang ke istri saya, Mah, kita perlu memutuskan pindah ke Bandung. Hidmah ke Jamiah tidak bisa abu-abu, tidak bisa setengah-setengah. Kalau siap, kita harus pindah, tinggalkan Jakarta. Padahal Jakarta itu sudah enak, Ustaz. Anak-anak kumpul, anak saya di Jakarta semua dari mulai sekolah, kuliah, nikah, ya. Cucu-cucu saya ada di Jakarta dan istri saya setuju. Ya kalau tidak setuju mah tanggung jawab kan, tahu kan itu mah kalau tidak setuju, nah, banyak masih di Cipadas juga ada saja. Nah, karena itu istri saya ikut, ya. Dan hari ini setiap saya ditugaskan Jamiah, dia pulang ke cucunya gitu ya, ke Jakarta. Dan hari ini karena tanggung, nanti aja tanggal 16 Bapak kepanggil pulang ke Jakarta, ya oke lah. Nah, itu komitmen. Nah, jadi
komitmen kejamiahan ini adalah betul-betul memerlukan kesepakatan antara istri dan suami. Karena itu saat ini luar biasa nih kehadiran PSDC dan luar biasa. Karena itulah saya lebih baik dicontohkan antara suami istri. Ini barangkali ini tidak perlu saya percaya kalau di Tasik itu sudah pengalaman. Kalau setiap ada meeting itu, setiap ada rempugan seperti ini adalah one meeting. One meeting itu teu aya nu ngaharewos, teu aya nu ngobrol, ya. Kita fokus, ya. Yang kedua listening. Listening itu bukan hearing. Kalau hearing, ibu-ibu nyuci piring, kadang mau bari nyetel dangdut gitu nya atau bari nyetel Oma Irama, kadang tapi itu hearing bukan listening, ya. Nah, cellular silent insya Allah. Dan saya percaya bapak dan ibu di sini adalah orang-orang yang penuh ilmu. Tetapi coba kosongkan gelas dulu agar kita bisa semuanya berinteraksi. Oke? Baik. Gumujang nyabunya sambil senyum lah, tong baeud, ya. Ya, senyum aja. Karena kalau kita biasanya bangun jam 3 atau setengah 4, yang pertama dilontarkan itu adalah senyum dulu. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Mah, alarm ya, alarm. Oh iya, ya sok atuh Pak, bari ngeliat ya teteh, ya, bari ngeliat. Nah, tetapi ingat, pertama adalah dibutuhkan 72 otot untuk cemberut. Ya. Hanya 14 otot untuk tersenyum. Jadi meringankan. Ternyata tersenyum itu luar biasa. Tong seserian ya Bu, tapi ya serius ya senyum ya perlihatkan. Jadi lebarnya itu sebar senti tah. Ya 10 cm atau 20 cm ya. Ibu-ibu coba gerak ka bapak-bapak. Tong ieu mah digugahkeun teh. Ya cing heula tunuh keneh. Oke. Senyum itu harus datang melalui mata Anda. Ya, bukan hanya bibir. Artinya ikhlas karena Allah. Saya senang sekali di sini terasa Bandung Tasik itu nggak macet karena disambut dengan senyuman. Coba kalau disebut bararaeud we ka dia hararaseum kurawat cenanya cek urang Cikajang mah gitu ya. Oke. Karena itu ada gestur tubuh mempengaruhi emosi kita. Betul kan Bu? Coba ibu bari baeud, bari atuh bari senyum itu mempengaruhi emosi kita, emosi kejiwaan. Karena itu senyumlah, tong baeud bae, ya, sok dialajar bae. Yang kedua ada juga emosi mempengaruhi gestur tubuh, ya. Karena itu biasakanlah kita datang, saya barusan disambut para taskil, disambut Ustaz Agus, senang sekali gitu. Saya tadi jam 5:30 mulai datang Pak Dude, supir kita ke rumah saya. Disebut terus senyum. Dek, udah sarapan belum? Tacan cenah Ustaz. Haji tacan cenah. Kayak di jalan lah sarapan mayu. Nah, senyum dulu. Supaya senang ngobrol aja di jalan dengan senyum. Tapi kalau orang baeud beri tukang dia supirna gitu nah. Moal daek mah deui gitu ya. Oke. Nah, ibu-ibu, sebelum saya ke hal yang pokok, hari ini siapa yang tidak punya HP? Kalau saya tanya yang punya HP mah pasti sadayana. Yang tidak punya HP siapa? Artinya ada pergerakan yang luar biasa hari ini, zaman ini. Ada 3 hal konon katanya para analis yang seketika mengubah dunia. Ya. Yang pertama adalah perubahan iklim. Ibu-ibu, sekarang tuh iklim itu luar biasa. Itu di kutub utara berjuta-juta ton es sudah mencair. Hari ini teu paralugu ya satahun ieu urang kira halodona anomali. Agustus lewat, September, Maret. Biasanya Maret teret hujan we teras. April, Mei, Juni, Juli. Dugi ka ayeuna musim di hujan.
Itu katanya musim ini sekarang ini betul-betul bahwa ini sangat mempengaruhi dunia, dari mulai perubahan iklim dan segala macam. Yang kedua adalah industri 4.0. Ya, urang malah main HP, main WA, main apa. Saya tadi Ustadz Agus telepon, Ustadz di mana posisi? Kintun Google Map. Ustadz Agus bisa memantau saya sudah sampai di mana. Ya, oh alhamdulillah katanya. Jadi saya mulai apa? Begitu dimasukkan Google Map, itu diketahui saya sudah berada di mana. Itu luar biasa. Yang kedua, sekarang orang mau tidak mau yang di Ambon, yang di gunung, yang di mana, walaupun mereka tuh tidak tahu apa sih 4.0 itu, tapi kita menjalani. Ibu-ibu tentang ibu guru atau nanti ibu-ibu ayeuna karaos teh kesel putra urang sekolah di bumi. Hah? Kesel teh? Komo ibu guru na Bu? Tiap dinten ya karek ge usum pandemi kudu sekolah di bumi, kesel. Nah, itu ciri-ciri 4.0. Sekarang sudah nggak ada lagi sekat, ya. Saya pergi ke Kalimantan, ketemu gubernur, ketemu bupati, gubernur Kaltara, ketemu bupati Nunukan, meresmikan pesantren Persis Internasional di Sebatik. Itu luar biasa, gubernur mau turun ya di sana. Gubernur belum bicara, saya sudah menangkap ngobrol-ngobrol. Pak Gubernur ini. Laporan sudah siap. Saya tulis, oh ini Pak Gubernur itu akan bicara ini. Pak Gubernur selesai bicara, berita sudah sampai di Mesir, di Sudan, di Pakistan, di Jerman. Kenapa? Itu industri 4.0. Jika orang teh naon cenah 4.0 tah nu kitu. Belum apa-apa. Ini sekarang kalau saya lihat Ustaz cenah ieu laptop teh kanggo siaran kitu-kitunya. Bang ieu mah oh berarti kalau live streaming ini diketahui dimanapun berada, itu 4.0. Jadi sekarang ini merubah dunia, ya. Karena itu handphone apa segala macam itu luar biasa kecepatannya, ya. Sekarang maaf bahkan mungkin asisten rumah tangga kita di rumah, siapa sih yang tidak punya handphone? Kalaupun tidak dikasih oleh kita, yes, eta tarasi tong eta di telepon ke pasar ya, penting eta teh. Coba lamun gitu, inilah 4.0 ya. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga adalah destruktif. Akhirnya teh zaman apa? Zaman pandemi yang mengubah segalanya. Punten dia teh saja jalan teh di masker we. Nah, ayeuna ka dia tos 88,8% teh di masker dipesakan we. Isin bisi pajar polontong gitu ya. Nah, tidak itu mah di dia we. Ya, samalah itu di mana-mana pandemi itu merubah. Sampai saya juga menghargai ke anak-anak saya, ke cucu-cucu saya yang memang ketat ya. Apalagi anak-anak itu kerjanya luar biasa, berhubungan dengan itu setiap mau tugas di apa itu tadi dicek, dites. Saya Bu bidang jamiah teh hari-hari ini seperti tadi ke NTB, wade berangkat di Conok Cinuk, dicolok ya, wade UI di Conok Cinuk. Aduh, cuman alhamdulillah datang ke itu mana ke Kalimantan, di Sebatik ini di mana mau dicolok. Kebetulan wakil ketua PW itu dokter Soleh ya. Gampang cenah nantilah jeung anak ka mana ke poliklinik atau kemana ya tapi colok mah anger we. Nah itu pandemi. Jadi inilah yang merubahnya. Maka semuanya itu yang termasuk kompetensi kita perlu diasah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apapun namanya, kompetensi kita teh henteu cukup ku ustad, tidak cukup sama guru, siapapun perlu menambah kompetensi kita. Ya, coba ayeuna punten hari ustad zaman ayeuna cek kapungkul ku apal dalil.
Cekat teu ku apal dalil. Ayeuna kapan opat titik kosong teh kudu apal streaming, kudu apal siaran langsung tina Facebook, kudu apa? Bagaimana dakwah bisa berkembang jika kompetensi kita ngageluh we dirinya? Saya merasa tidak salah pilih memasuki lembaga pelatihan karena setiap hari harus baca buku, setiap hari harus buka referensi. Saya berbicara di sini juga takut salah. Saya baca referensi dulu. Artinya kompetensi kita itu betul-betul diasah terus. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo nama Bu, ke cucu saya kalah sama cucu saya. Cucu saya bahasa Inggris nge-WA pakai bahasa Inggris itu saya. Baba, manggilnya Baba. Baba, how are you? Baba, what are you doing? Saya jawab pakai bahasa Inggris. Kata cucu saya, jangan-jangan Babah bahasa Inggrisnya dilihat dari Google katanya. Udah tahu Google. Padahal itu baru kelas 1. Udah tahu. Karena mungkin anak itu jauh lebih. Jadi kita ini harus bisa menjelaskan, menjawab apapun kepada cucu kita. Ya, luar biasa. Yang kedua, agility itu Bu, kemampuan berubah. Berubah dalam apapun, menyesuaikan diri. Hari ini dakwah Persis tidak hanya bisa di masjid saja, terus di masjid. Enggak. Sekarang ini kita harus mengalahkan mereka. Kita harus mengompetisi mereka. Terus diasah dengan hal-hal yang penyesuaian dengan zaman. Yang tadi itu belajar pakai HP. HP ini melambangkan kita, Bu. Kalau otak kita ini diibaratkan sekarang Android, ya, HP yang canggih lah. Ini HP ini apapun ada. Saya hari ini bisa ngirim email, bisa membuka data, bisa menggambar, ribuan gambar ada di sini, bisa tape recorder. Dulu kan manggul tuh. Ini sekarang ini. Nah, otak kita itu seperti HP yang canggih. Jika Bapak dan Ibu punya HP yang mahal, yang 5 juta, yang 10 juta, hanya untuk SMS dan telepon, percuma, meser 200.000, cekap, HP-nya gaya, Bu, di Instagram kan namanya. Bu, di Facebook Facebook namanya. Kita bukan apa-apa untuk dakwah. Ya, apalagi zaman destruktif ini. Kita pengajian nggak pernah berhenti. Kita dibatasi selama pandemi, kita hanya di studio, ya, langsung kepada para anggota itu disiarkan. Lalu sebentar lagi sekarang ini mungkin 20-30 disiarkan. Ini. Nah, kalau otak kita tidak dimanfaatkan secara maksimal, ku Allah teh dibere HP 200.000 otak kita lebar, ya. Oke. Yang ketiga, kapabilitas kita itu perlu terus ditingkatkan. Kapabilitas itu yang seperti tadi, setiap hari targetnya apa, komitmen kita kepada jamiah itu harus disertai dengan ilmu. Ilmu itulah yang penting, ya, untuk bagaimana membedakan mana yang hak, mana yang batal. Kalau dalam hadis barangkali ini teh hadis palsu, hadis apa statusnya? Kalau tidak dengan ilmu bagaimana? Nah, kapabilitas kita lah yang perlu ditingkatkan. Baik, saya teruskan aja ini, tidak perlu Oke. Nah, saya mencoba mengambil sebuah ayat. Barangkali kalau di sini ada para ustadz sadayana, ada yang hafal siapa Suhaib Ar-Rumi? Ada yang hafal? Banyak kan, pastilah. Ya, kalau melihat asbabun nuzul keluarnya atau lahirnya surat Al-Baqarah ayat 207 itu adalah seperti ini, ya. Jadi namanya Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat
yang sebetulnya adalah anak seorang hakim ya di Basra, datang Romawi jadi budak, lantas dijual ke orang Mekah namanya Abdullah ya, karena cerdas dan pinter, lantas Suhaib dibebaskan, lantas jadi pengusaha kaya raya. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Suhaib dengan beraninya melawan arus kafir Quraisy berangkat ke Madinah. Di tengah jalan dicegat, "Hei Suhaib, hirup di Mekah, kaya di Mekah, ayeuna teu pugu-pugu rek nuturkeun Rasulullah. Kumaha ieu teh? Asbabun nuzulna cenah kitu cek urang Arab teh." Nah, maka intisarinya Suhaib waktu itu memilih ya, silahkan harta benda saya, emas saya, kau ambil semuanya, tetapi aku izinkan untuk mengikuti Rasulullah ke Madinah. Maka begitu datang ke Madinah, Rasulullah menyambutnya dengan perkataan sampai 3 kali. Perdagangan yang menguntungkan ya Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan, perdagangan yang menguntungkan. Ketika Suhaib bilang, "Ya Rasulullah, tak ada orang yang tahu ketika aku menyerahkan harta ini kecuali orang-orang kafir Quraisy itu." Maka Rasul menjawab, Jibril membisikkan hal ini. Maka turunlah ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yasri nafsahu tigo mardotillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Jika saya melihat di Tasik, di Garut, di Bandung, di Jawa Barat, komitmen Persis itu luar biasa, Ustaz. Tetapi ketika kita ngeseh desa etik, Bu, keluar Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Ambon, Masya Allah, luar biasa. Kalau di sini saat ada rapat PD atau rapat PC, kira-kira taskil yang paling jauh berapa jam perjalanan ke kantor PC? Hah? Enggak jam-jaman. Saya pergi ke Torgamba, lihat begitu mau katanya mau rapat PC, sekaligus ada orang PP pakai trial ledok. Ya. Ustaz, jam berapa antum dari rumah? Alhamdulillah Ustaz, sudah 24 jam baru nyampe. Itu perjuangan mereka, komitmen kepada jamiah luar biasa. Saya melihat di Kalimantan, di Sebatik, itu barangkali tahu kan Ustaz Salam itu. Saya ke rumahnya Ustaz Salam di Sebatik itu, dekat sungai. Kita kalau mau berangkat itu turun ke sungai, lalu melihat lautan lepas. Itu untuk apa? Hanya untuk rapat, untuk apa? Luar biasa. Cing atuh tong eleh ku batur. Ini mah gampang, Bu. Bandung Tasik 2,5 jam sampai ke Jakarta, Bu. Dari rumah saya ke rumah saya di Jakarta itu 2,5 jam ya. Karena rumah saya di sini hanya 1 kilo barangkali dari tol. Rumah saya di Jakarta hanya kira-kira ya 1 kilo juga dari tol, 5 menit udah nyampe. Ya, 2,5 jam. Itu nggak ada alasan rasanya untuk semua kita tidak berkomitmen. Komitmen ke jamiah itu memang harus di atas segala-galanya. Jika kita mendengarkan, menghayati, memaknai apa itu waktu kita di baiat. Hari ini saya mewakafkan diri untuk Islam dan seterusnya. Ketika saya di baiat pertama kali oleh Ustadz Siddiq Amin tahun 2000 berapa itu dulu, rasanya muringkak bulu punuk itu. Alah, kok begini masuk Persis itu ya? Betul-betul tidak bisa, ternyata jamnya itu setengah-setengah. Tidak bisa, kata Allahu yarham Muhammad Nasir,
Jamiah ini bukan disediakan untuk orang-orang yang nganggur, yang pensiunan. Ya, saya merasa berdosa ketika Ustadz Latif Muhtar di tahun 90-an meminta saya untuk aktif di PP. Saya menolak. Pertama, merasa bukan Ustadz. Yang kedua, saya kerja di Jakarta. Ustadz, hapunten, moal tiasa. Sampai ngolok ke orang tua saya, cing suluan kata izinkan cenah di PP. Saya enggak, Ustaz mudah-mudahan mah kata pensiun memang tanah kasesa cenah ya. Tapi alhamdulillah mungkin Allah, bukan mungkin, pasti Allah mendengar doa saya. Begitu saya pensiun langsung dipanggil sama Ustaz Sidik Amin. Ini komitmen. Nah, banyak komitmen yang harus kita buktikan secara real, bukan hanya bicara. Tanggal 27 November kemarin itu saya ke Ambon, karena rencana ke Ambon itu tanggal 3 November. Maka ada undangan tanggal 27 saya harus jadi pembicara di hotel di Bandung. Ya, ada 3 pembicara. Ketika Ustadz Uus sebagai ketua bidang jamiah, Kang, payahna ke Bandung, ke Ambon, saya harus membatalkan acara saya. Kenapa? Jamiah harus dikedepankan. Padahal merena tina segi materi mah pastilah ageng itu, ya. Tapi kan dari segi mati mana we. Dan besok tanggal 16 sekali lagi, Ustaz, hari tanggal 16 anak udah ngiring ke Bangil gitu. Ngiring atuh Kang sadayana, Ustaz Uu, Ustaz Salam, semua tuh udah ngiring ke Bangil. Aduh, saya tanggal 16 diundang Ustaz. Kumaha ku pasca sarjana UIN? Lumayan diwae itu dah. Kenelah Kang cenah. Itu komitmen. Dengan tidak memilih, tidak menghitung berapa. Tapi kita kedepankanlah jamiah. Kenapa? Ya itulah harga sebuah komitmen. Maka ketika Ustadz Agus minta tema ini komitmen, saya tidak bisa bicara kalau hanya bicara, hanya ngambil presentasi aja, harus begini, harus begini, harus begini. Harus dimulai dari diri pribadi. Apa sih komitmen ke jamiah itu? Bagaimana? Ya, kita harus meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah. Saya setahun loh ke Bandung itu, Jumat berangkat, tidur di hotel Naripan, ya. Sabtu pagi saya ke PP, tuh setahun bolak-balik. Nah, setelah itu setahun saya cari rumah. Mudah-mudahan ya Allah kasih rezeki saya beli rumah di Bandung. Alhamdulillah dapat rumah di Bandung. Ya. Kenapa? Kata anak-anak saya, apa yang kau cari Pak Lupi? Mengambil sebuah judul film, ya. Rek naon ai si bapak cenah ka Bandung rek naon? Anak cucu di sini, pekerjaan di sini, rumah di sini. Kok malah ke Bandung? Saya jelaskan kepada mereka, inilah komitmen kepada jamiah itu nggak bisa abu-abu, nggak bisa setengah. Kalau tidak, kalau ya, orang lain juga banyak yang akan ikut berkomitmen. Karena itu komitmen itu ya kecil-kecil aja dulu, ya. Oke, baik. Lari ya di Olimpiade untuk mencapai juara. Di tengah jalan apa namanya? Ingked. Dia tidak berhenti, melanjutkan perjuangannya sampai ayahnya turun dari tribun, gandeng anaknya. Dan yang mendapat tepukan itu bukan mereka yang juara ke-1, tapi mereka yang menyelesaikan targetnya. Ada bapaknya, ada anaknya merasa di tengah jalan kepayahan untuk mencapai target, maka datang tuh Ustadz Agus ketua PC, kunaon atuh teh target teh nepi-nepi, hayu. Apa yang jadi salah, apa yang jadi kurang, apa yang bisa saya bantu? Itu intinya. Mereka datang ke Olimpiade bukan hanya untuk memulai di beat. Pada hari ini saya mewakafkan diri 4 tahun plengles, datang muscab
Ya, nggak seperti itu. Ada pengejaran target. Jamiah ini harus dikelola secara paradoksal, terutama para taskil. Apa itu paradoksal? Sesuatu yang seperti bertolak belakang. Di satu sisi, asa terawas ya teh, bebele duganya. Kakuping ibu. Ah gitu. Kita menikah aja. Kamu YouTube gimana? Oke itu. Jadi terutama para taksil ini, jamiah ini seorang leader, pimpinan itu paradoks. Di satu sisi kita ikhlas karena Allah. Tak ada mahar. Ustaz, sabar bayaran di ketua PC. Terus atas 2 periode meureun betah meureun. Alhamdulillah sabaraha eta sabulan. Beja-beja atuh Ustaz. Bendahara. Katanya barusan saya tanya, saha calon picaloneun? Ustaz Agus deui we. Gede gajina pasti ya. Di satu sisi ibu-ibu jamiah ini dikelola secara karena Allah. Tetapi karena Allah itulah kita tidak bekerja sembarangan. Istilah manajemennya, istilah kerennya secara profesional. Untuk itulah sebuah ayat turun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Itu ayat organisasi. Jadi jangan merasa hebat orang-orang sekarang tuh ahli manajemen. Quran mah 1500 tahun yang lalu sudah mengatur bagaimana jamiah itu disusun, ditata secara profesional. Ya. Ada konsistensi isinya itu. Apa itu konsistensi? Urang mah konsisten memperjuangkan Quran Sunnah, ayat kia kide, ayat itu, ayat itu. Ayat berjamaah, ayat apa? Ada militansi, ada kerjasama dan segala macam. Tidak bisa dibangun ini bangunan yang tersusun rapi ini hanya mengandalkan tiang, hanya mengandalkan genting, hanya mengandalkan kaca. Semuanya bersatu padu. Itu yang namanya profesional. Karena itu, Ustadz, kunaon rebo teu dongkap? Atuh sabar gaji na di PP lah. Ini kudu hadir wae. Saya mungkin kalau mengadakan itu Ustadz UU tidak perlu datang tuh hari Rebo ke PP. Kalau naik mobil berapa sih ongkosnya, bensinnya berapa? Kalau naik Budiman sabaraha eta angkleng-angklengan sok jadi gogonyakan. Aduh si Ustadz UU ieu keur di Budiman. Ya gentong cenah. Terus malambung cenah gitu. Ya. Kenapa? Itulah. Bukan hanya karena Allah lantas kita ini kumang kewe. Ustaz rapat, bersis malin rapat, ngaji. Emangnya hari jamiah itu perlu rapat? Saya masih di pemuda ingat. Saya dulu itu menggiat-giatkan rapat, berbicara, diskusi. Banyak itu orang-orang, persis rapat ngaji. Dikira rapat itu bukan ibadah. Untuk menyusun sebuah bangunan yang tersusun rapi. Kan eta teh urang kudu diterjemahkan meureunnan henteu kitu wae, ya. Makanya itulah secara paradoks siap kalau jadi leader. Karena leader itu kalau di Persis itu kalau di puncak pimpinan itu yang namanya eksekutif level 5. Orang yang dengan kerendahan hati bekerja karena Allah tetapi tetap secara profesional. Ustaz Agus nggak bisa sembarangan jadi ketua. Ya deket ya. Jadi ketua bidang jadi ketua nggak bisa. Tetap harus ditata secara profesional. Ya, kemana ini orang itu ahlinya? Kemana orang itu bisanya? Ya, oke, baik. Jadi kepemimpinan paradoksal itu membangun kebesaran organisasi melalui perpaduan paradok antara
ikhlas karena Allah dengan kerendahan hati, namun tetap dilakukan secara profesional. Ya, tidak bisa ibu-ibu keheula atuh meuni hantem rapat, ya ngaji di rumah ge banyak dikit-dikit, ya maklum. Karena itu kalau bapak-bapak saya menilai 1, kalau kepada ibu saya nilai 2. Ibu-ibu itu luar biasa, ya, meninggalkan rumah tangga, meninggalkan apa untuk jamiah dan segala macam, walaupun tetap rumah tangga itu nomor 1, tapi bagaimana membagi waktu, ya. Oke. Nah, inilah ya yang penting bagi kita. Oke. Nah, ini saya kira tidak perlu dibahas ini. Segala sesuatu itu perlu dengan apa? Nah, ini ada sebuah film lagi supaya ngantuk, Bu. Resep kena film biasanya ibu-ibu mah. Termasuk bapak-bapak, ya. Sorry. Apa kesimpulan film ini? Jangan lihat begininya ya, Bu. Apa kira-kira film ini menggambarkan apa? Kan jam berapa? Jam 7.15. Loh, kok akur? Balik lagi. Hai, jam berapa ini? Jam 9.15. Loh, kok bisa? Apa kira-kira? Pertama, berbicara itu dengan data. Ya, berbicara itu dengan data, bukan cenah, bukan mudah-mudahan, bukan boa itu dan segala macam. Berbicara dengan data. Maka kekuatan kita dalam diskusi, dalam debat, Persis itu sudah dikenal. Kenapa? Siap dengan dalilnya. Itu berbicara dengan data, tidak berbicara dengan hati, tidak berbicara dengan perasaan, tapi dengan data. Jam berapa? Ilmu dipakai. Oh, itu jam 7.15 tuh ayat jam dari itu. Dia tidak bisa mengatakan tanpa data. Nah, karena itu komitmen pun perlu ilmu. Perlu dengan segala macam yang tadi sisi-sisinya. Tidak bisa kita hanya komitmen aja, ya. Tapi harus dengan ilmu. Oke, kita lanjutkan. Komitmen kejamiahan. Saya kira ini semua orang sudah punya ya, Pak? Sudah ya? Ya, ketua anggota. Coba Ustaz awas ya, pemuda ada yang tarik, yang cepat pemuda dibaca. Ininya boleh dibaca. Saya selaku anggota Persatuan Islam wajib mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta tunduk dan patuh kepada pimpinan Persatuan Islam selama sesuai dengan Qanun Asasi dan Qanun Dakhil Persatuan Islam, dan bila saya melanggar
Saya bersedia dikenai sanksi sesuai peraturan Jamiah Hukuman Islam. Ini paradoksal. Di satu sisi kita harus siap tunduk mengamalkan ajaran Islam dengan tunduk semua, tetapi saya siap diberi sanksi jika melanggar. Nah, itu udah karena Allah makanya kudu diberi sanksi segala rupa. Satu puguh-puguh teuing. Tiba-tiba we ucan Agus rapat. Ieu kitu kumaha si anu teh tara datang rapat. Tidak pernah hadir, tidak pernah menyampaikan ide. Bolehkah Ustaz Agus memberhentikan? Boleh. Jawabna teh nah ada karena Allah atau dibayar ge henteu. Kan gitu. Kita harus siap sejak awal komitmen kita kepada jamiah itu. Kalau tidak bersedia, ya itu bukan komitmen namanya. Karena itulah dimulai dari kartu ini. Sama-sama ibu-ibu juga. Maka saya mengibaratkan komitmen adalah seorang suami menerima istrinya dengan segala kekurangan tanpa menghakimi. Bersyukur ketika istrinya tampil menawan ngangge jilbab hijau, ya. Atau ketika menekan daster dengan wajah tanpa make up. Bersyukur ketika bentuk tubuh istrinya berubah setelah melahirkan dan tetap mengecupnya sambil bilang I love you Umi. Ya. Bapak-bapak sok itu Bu. Iya. Can Agus kade tah tara cenah. Teu komitmen tah. Ya. Ini apa artinya? Hari Jamiah Persis mulus terus henteu? Mulus henteu? Henteu atuh. Kadang-kadang mah aduh, banyak kekurangannya. Rek rapat siap gitu dengan apa tuh namanya rotibah. Dengan rotibah sekali datang, sekali tanda tangan 500.000. Memangnya anggota DPR. Bersyukur ketika istrinya bersyukurlah saat Persis ini waduh dielu-elu cemerlang di Persis itu sekadang-kadang cuma urang teh kahanap. Apakah komitmen kita akan berkurang? Akan tetap dan akan tetap bilang I love you Persis. I love you Persis. Tetap tidak, kita itu istiqomah apapun keadaannya, dan kita percaya Jamiah Persis itu bukan jamiah yang kaya secara materi tapi kaya dengan hati. Ya, saya lah tidak perlu banyak apa ya. Kemarin saya satu ngantor, beli alah besok teh kata asiknya, Dek, saya ke bensin, ayo ini lah. Apakah karena tidak ada bensin? Ada bensin lah setengah ini. Udah. Banyak jamiah kita ini kekurangannya, tapi tetap kita ini khidmah, ya. Oke, komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang suami atau istri tidak membongkar kelemahan pasangannya pada orang lain. Sebaliknya menutup rapat-rapat setiap kon itu dan dengan bangga bertutur bahwa pasangannya adalah anugerah terindah yang pernah hadir dalam hidupnya. Duh, kayak remaja wae. Ya. Ibu-ibu mah pasti nostalgia. Ya, begitulah. Di Persis itu banyak kelemahan. Ngobrol di warung kopi, alah. Nyeta di Persis mah teu da dikasebeleun. Diobrol beli uar. Saya terkadang apa yang menjadi di jamiah teteh mulus wae, di taskil ya teteh mulus wae. Istri saya tidak pernah tahu. Bukan tidak satu rahasia. Kudu tahu. Kadang-kadang istri teh puntennya hiji sok jadi hiji setengah kan. Ya, hiji setengah jantan 2. Ya, dan teh ngobrol kayak itu kan dia tetap kita bertahan. Kita bertahan, jangan sampai bongkar kelemahan dan kekurangannya. Tetap jaga wibawa organisasi kita kemanapun. Kita tetap bertahan, ya. Karena itu kita bangga, alhamdulillah Persis menjadi pasangan kita dalam hidup. Saya merasa bersyukur. Merasa anugerah terbesar saya itu adalah bisa bergabung di Persis. Selama puluhan tahun saya berkelana
Ustadz Sidik Amin kalau ketemu itu 5 tahun sekali. Matuh cenah ieu mah ieu nu 5 tahun sekali datang teh ari muktamar. Ari pondok gede, waktu di pondok gede saya datang, Ustaz, damang. Lah, aya nu kieu kaset cenah ieu neme 5 tahun neme dongkap. Yeuh, dipasieun katu jadi peninju. Peninjau maksudna, ya. Jadi peninjau di muktamar 5 tahun sekali. Nah, setelah saya 37 tahun barangkali berkelana, ya, bekerja dan segala macam itu yuk. Dulu aktif di Pemuda, aktif di PC Persis, ya. Kita kembali dan saya hari ini punya karunia yang sangat besar, bisa bergabung, bisa tetap di Jamiah Persatuan Islam. Dan komitmen itu dibuktikan. Ustadz Uus sekarang ketua bidang Jamiah, umurnya di bawah saya. Dan saya ini mungkin di Persis paling tidak muda lagi, bukan paling tua ya, paling tidak muda lagi. Ya. Jangan kita menyebut tua, tapi tidak muda lagi. Tapi komitmen kita tetap hormat kepada pimpinan. Kang, wayahna ke Tasiknya, siap Ustaz. Kang, wayahna ke Ambon. Kang, wayahna ke NTB. Kang, wayahna ke Sebatik. Sami'na wa ata'na. Dan itu adalah merasakan bahwa Persis adalah anugerah yang terindah pesangan kita. Persis juga. Oke. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang istri bertahan ketika suaminya jatuh sakit dan dengan sukacita merawatnya setiap hari. Sami. Persis juga. Sok, kurang hibur tapi seperti kia ya. Saya melihat rempegnya di Cipedes itu luar biasa. Dan saya melihat anggota-anggota Taskil Persis itu luar biasa, ya. Di PP, di PD, di PW, mereka tidak ada yang digaji secara besar-besaran. Tidak ada. Ustadz Aceng luar biasa. Udah kiai, udah datang dari Garut setiap Rabu, setiap Sabtu, bahkan setiap diperlukan. Beliau tinggal di Garut. Kincit datang ke mana? Ke PP. Ustadz Sidik Amin Allahu Arkam dari Tasik. Kenapa? Karena ini merasa bahwa apapun perlu dirawat Jamiah ini, ya. Oke. Komitmen adalah sesuatu yang melampaui segala bentuk perbedaan, perselisihan dan pertengkaran. Ia tidak dapat dihancurkan oleh kekurangan, kelemahan maupun keterbatasan lahiriah. Banyak suami istri yang disabel, ya, difabel itunya, tapi mereka tuh saling mencintai, tetap saling apa. Mereka tahu kekurangannya, tapi justru karena kekurangan itulah kita cinta. Dan kita tahu Persis yang sudah berumur 100 tahun ini bukan organisasi yang kaya, bukan seperti organisasi tetangga kita yang kekayaannya triliunan, yang ketuanya disuruh berhenti bekerja, silahkan ngurus Jamiah digaji sabaraha. Di Persis enggak ada. Wayahna we. Ustadz Aceng sakitu, ya. Ustadz sakitu. Lamun ninggalkeun gaji mah batak Ustadz Agus betah jadi ketua PC, ya. Oke. Komitmen sesuatu yang melampaui segala bentuk perbedaan, ya. Oke, sudah ini sesuatu membuat seseorang membulatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Berjerih payah dan berkorban demi mencapai tujuannya. Duka naon ieu teh urang teh di Persis teh bade naonnya? Kira-kira kalau Ustadz Agus pensiun dari ketua PC disiapkan rumah T70? Tos siap Ustaz? Alhamdulillah. Geningan cenah ya tah. Ya. Apakah kita sudah disiapkan itu? Tidak tahu kita. Bahkan meraba-raba itu Persis menang naonnya. Dapat apa dari Persis itu? Tetapi kita tetap kok bertahan. Jamiah ini harus kita rawat dan segala macam. Berjerih payah dan berkorban. Ya wayahna tuh. Orang-orang Persis saya tahu bukan orang nganggur. Ustadz itu dosen, dakwahnya pendakwah kemana-kemana. Pas ditugas ke Jamiah wayahna we. Ustadz Uus itu tadi saya telepon dengan Ustadz Uus karena malam berangkat. Ustadz di mana ya? Iya Kang di kaki Gunung Galunggung. Beliau sekarang ada jadwal di PC apalah saya
lupa lagi. Saya ke sini apa? Ya, wayahna. Ustadz juga padat. Banyak di bidang jamiah itu. Ustadz Salam dari Brebes. Kalau harus datang. Padahal ongkosnya sabaraha ke Brebesnya. Saya kemarin pulang dari Ambon, Ustadz Salam ketinggalan apa itu? Travel untuk ke Brebes. Saya minta ke supir, tolong Ustadz Salam minta sampai dapat bis untuk Brebes. Saya cari dapat yang jam 12, jam 6 nge-WA, Kang, alhamdulillah sudah nyampe rumah nih di Brebes. Itu meninggalkan berapa hari dia punya pesantren, punya rumah tahfidz di Brebesnya, tapi tetap tinggalkan untuk kepentingan jamiah. Oke? Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang memikul risiko dan konsekuensi dari keputusannya tanpa mengeluh dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Kaduhung ya lah jadi ya ketua PD Persistri riweuh dengan kieu gaji saeutik udah 8 juta sebulan ya. Nuawi balongna ageng gitu ungar ka itu mancing tina gaji meureun teh ya. Apa sih gaji apa berapa sih di Persisi? Enggak ada. Ya. Enggak ada itu. Ya, jangan mengharapkan sesuatu ya. Makanya saya suka maklum kalau hari Rabu kemana ya ieu teh? Oh, ieu teh Ustaz masih keneh ngajar di sekolah. Oh, ieu teh masih keneh ngajar di universitas. Ya maklum lah. Gitu ya. Yang penting mah kita komitmen terus. Oke. Adalah sesuatu yang membuat seorang berani siap percaya meski harapannya tak kunjung terpenuhi. Sugan we jadi ketua PC 2 periode teh atuh. Kenging di Jalan Marta Dinata ukuran teh 80. Ya. Ustaz kumaha? Enggak ada wayahna di PC mah di Persis mah teu aya. Malah mun aya mah berapa apa yang bisa Anda sumbangkan? Cenah ayeuna Persis nuju ngabangun naon Ustaz? Islamic Center cing atau sabaraha komitmen orang. Sok urang buktikeun. Insyaallah Ustaz wih ti dieu anjing selesai itu. Ya. Bismillah lah. Alhamdulillah. Saya dengan Ustaz Uus hari ini tanpa saya juga belum saya mendirikan di sana dengan keluarga, mendirikan masjid, pesantren, udah beres, serahkan ke Persis. Hari ini sedang proses mendirikan rumah tahfidz. Saya dikasih tanah 1.500 meter sama besannya bapak saya, ya, mertua. Ya. Pak, ini ada orang yang mau ngasih uang 300 juta. Terus kumaha gitu? Nyeta ieu teh hoyong ngadikeun rumah tahfidz. Sok ngukur teh nanti. Ngukur 1.487 meter. Buru-buru cenah bangun atuh. Heula, ieu teh nu keluarga sok. Serahkeun heula ka Persis eta. Naon teh namanya teh? Wakafkeun heula. Kalau sudah diwakafkan, abdi wantun. Nah, jika lain kakolot wae nyata justru kakolot. Ya. Aya keluarga, aya itu, aya ieu. Nah, kumaha mun di tengah jalan enak-enak aja ini punya bapak gua ini. Nah, sudah diserahkan baru dibangun. Alhamdulillah berjalan. Tapi kalau tidak komitmen, aya nu namisan. Haji cenah atos di dieu tah rumah tahfidz teh. Sarang Ustad Uus cenang ke di Pasihan tah 30 tumak sewang kau balong pribadi lah ya lumayan ye efek ditinggali teh alu daerahna teh ieu mending nu ieu we. Alhamdulillah ayeuna sekarang Ustad dengan modal seperti itu alhamdulillah mungkin sudah 60-70%. Ada yang tiba-tiba Pak Haji hoyong jariah ya bade naon atuh Pak Dokter ya cenah aya hartos 100 alhamdulillah 100 rupiah nya Bu 100 juta. Bangun deh, jalan deh, terus beres. Kita geus kumaha eta rumah tahfidz teh? Ieu centil terus saya diupdate. Naon cenah masang ieu tah masang ieu tah naon teh parkit. Sabaraheun parkit teh mau 115 juta sareng janela. Keun atuh cenah ti saya tuh alhamdulillah.
Itu komitmen. Nah sekarang PD Persib, PD atau PC San? PD Persib sedang mendirikan Islamic Center. Terus seberapa tahun San? 2% itu Pak. Hah? Seberapa tahun? Badai seberapa tahun deh? Badai seberapa tahun deh? Membangun sebuah gol itu harus smart. Apa itu smart? Naon bu bahasa smart? Bahasa Inggris smart itu apa? Bahasa Sundanya? Cerdas. Tetapi kalau membangun gol dalam ilmu manajemen terus smart, spesifik, rinci. Kami akan membangun rumah tahfidz, jelas rumah tahfidz. Ukuran sabarhanya ukuran naik kemon 40 ke 30. Karena apa? Measurable, terukur. Ku PC Cipadas mah atuh. Ku PD Persis Kota Tasikmalaya mau 40 ke 30 mah enteng, terukur. Di mana Ustaz ini? Caket kantor wali kota. Caket kantor walika. Apa di sana itu? Achievable, bisa tercapai, gampang dirinya mah. Ya. Reasonable, alasannya untuk apa Ustaz? Untuk mengembangkan dakwah. Kapan selesainya? Time bound. Saya lagi mendirikan rumah tahfidz titik tahun 2030 cuma angges-angges. Ya. Sok targetkeun ayeuna mah. Urang targetkeun 2023 kudu kestit mimiti. Insyaallah. Ya. Saya mentargetkan masjid pesantren di sana, Pak. Biasa setahunnya. Ya doakan mainnya, doa teh doa wae atuh. Doa we henteu mudah-mudahan usaha henteu. Alhamdulillah setahun masjid pesantren beres. Sok pakapeun tak ka Persis. Ayeuna rumah tahfidz baru mungkin 3-4 bulan ya. Saya targetkan 2022 akhir harus sudah selesai semua. Ada target, Pak. Jadi membuat target itu, membuat itu di jamnya itu harus profesional tadi teh ya. Dengan menggunakan ilmu SMART. Spesifik, rinci, measurable, terukur, achievable, dapat diukur, reasonable, beralasan, dan time bound. Waktunya kapan? Saya mau pergi ke Tasik, ke Cipadas. Oh, jam sabar atunya berangkatnya ya. Oh, sakit. Dek, 8:30 di rumah saya ya. Omat. Ah, cenah aja menit 8:30. Kapan macet ke Tasik mah? Lain ke Purwakarta tuh 10 menit ya beres. Nah, itu diukur kita, planning, doing, kerjakan. Nyawa itu pas jam 9 kurang separapat. Ya, oke. Baik. Nah, ini penting. Komitmen ketika Anda memberikan waktu dan energi untuk sesuatu yang kita yakini, atau sebuah janji, atau sebuah keputusan untuk melakukannya. Kita sudah di beat, kita sudah janji, itu beat itu bukan kepada ketua. Tapi kepada Allah. Dan Allah akan mencatat. Karena itu, coba implementasikan komitmen itu. Dalam bentuk apa kepada kita, kepada jamiah. Itu gampang. Dari mulai yang sederhana, yang apa yang kita bisa, tetapi betul-betul dengan setulus hati. Oke? Jadi, kalau kata Persis, naon sih komitmen teh? Inilah saya. Inilah saya. Saya tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Dan saya siap ketika engkau membutuhkan. Cing, Persis nu aing nu Persis. Hah? Cepari bahasa Persis nu aing. Aku mah aing we atuh. Tapi kedua, aing nu Persis. Ketika Persis membutuhkan, siap. Lagi berdiri Islamic Center, siap. Ya ada di mana we atuh. Insya Allah dengan komitmen mah selesai tong hariwang tahun 2020 hiji beres. Seberapa bulan deh? Oke, jadi semua orang pasti punya keterbatasan waktu, tenaga, tapi dengan komitmen kita, komitmen istri kepada suami, suami kepada istri, insya Allah mual kagembang bu aipal bahano 2 anu 3 mah keun saya tikmah katanya. Oke, ini sudah ya. Oke, sesuai yang membuat seseorang bulatkan berjerih payah berkorban apapun untuk jamiah, program jamiah dan segala macam.
PC, PD punya program, ayo kita dukung semuanya. Karena ketua itu tidak bisa apa-apa tanpa dukungan kita. Ya, kapan tadi juga di surat As-Saff ayat 4 itu yang tersusun rapi itu, ya kita diterjemahkan ayat ketua, sekretaris, bendahara, bidgar anu. Ketua itu tidak segalanya. Karena itu bantulah ketua yang terpilih untuk menyelesaikan program. Programnya program siapa? Bukan program ketua. Program kita yang diamanahkan kepada ketua terpilih. Ustaz, badai musmil ira badai muscab 18. Badai jantan ketua deui. Badai naik kajihna da. Oke. Jadi sekarang kita ke organisasi. Komitmen itu bukan hanya sekedar menjadi anggota, gaduh niatnya, gaduh nomor induk anggota, ya. Tetapi lebih dari itu akan bersidang untuk mengusahakan pada derajat upaya lebih tinggi untuk kepentingan organisasi dan memperlancar organisasi. Iuran lancar dia? 15. Hah? Susut surat. Teteh? Susut 15.000. Sanu tacan iuran. Tong kedah ngacung. Kedah malu nasib. Sanes iuran mah sana kedah didiskusikeun tapi kedah dibayar. Ya. Saya ingat Ustadz Abdurrahman Allahu yarham ketika ada seorang yang meninggal, itu ditanya dulu, ya mayit masih pokoknya hutang tuh ke jamiah. Sambil tanya begitu, kan kita komitmen. Sabar usah diuran teh. 15.000 Ustaz. 15 juta, 15.000. 15.000. Coba cucu kita diberi uang 15.000. 15.000 cenah. 15.000 sabulan. Ai sehari sabaraha Bu? Bagi 30. Cung, cucu urang di Pasian Artos 500. Si emak 500. Iya jamiah minta 500 sehari. Piraku masih kena nganyuk. Sad anjing mah insyaallah lah lunas sadayana ya. Komitmen atuh ya. Komitmen mulai dari hal yang sederhana dari kita mulai hari ini sekarang ini juga komitmen itu. Bukan nanti insyaallah tanu ta acan lunas. Sad nu gaduh hutangnya nu ta acan lunas. Insyaallah sad anjing dilunasan. Insyaallah bakal kebedag iuran 15.000 kan hilap pungkul ya, hilap pungkul lah insyaallah. Oke, jadi ini nggak usah, saya kira ada komitmen itu, ada ikatan psikologis, ada apa ya, sesuatu yang betul-betul di hati itu. Saya itu tidak mau diperpanjang kerja itu karena merasa capek. Saya harus berangkat ke seluruh Indonesia, naik pesawat, di pesawat dijemput, kalau nggak ke hotel ke kantor, mungkin merasa capek. Tapi ketika di jamiah, saya ditugaskan ke Kalimantan sama Ustadz Ugu, sama Ustadz Dodi, dulu itu berempat, dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Utara, 24 jam lewat hutan belantara. Wah, ya Allah, ya Rabbi. Tapi merasa lega, merasa enak gitu. Senang sekali. Kenapa? Ya, ada sesuatu ikatan psikologis. Mungkin kalau dengan perusahaan, gaji itu naik setahun wae, lah aing haroream gawe teh. Gaji itu naik. Aing di Persis Ustadz Agus periode pertama gajinya 10 juta. Ayeuna anggar 10 juta, anggar we. Gitu kan? Jelas. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang jadi hitung-perhitungan. Itulah di jamiah ada ikatan psikologis. Saya percaya ibu-ibu dan bapak-bapak bertahan di Persis itu karena ada emosional pribadi, ada ikatan psikologis. Teu aya nanaon, daek ngarepkeun naon ti Persis mah tuh. Teu aya nanaon. Malah kita harus berpikir apa sih yang bisa kita sumbangkan ke Persis? Ya, ayeuna malah Islamic Center tuh anggeuskeun gitu, ya. Rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan, tong diantep Ustadz Agus nyaliranya.
Ada anak mah lain taskil wae. Sok anggota yang punya ide, yang punya apa, serahkan. Ini ide saya, ini ide ana nih untuk kemajuan Jamiah. Oke? Jadi komitmen itu ada. Komitmen pada tugas. Daek we ditugaskeun saya mah dirinya. Alus we karena tugas we. Begitu dipindahkan tina bidang zakat ke bidang SDM, alah harorean bae nu geri nu kari teh garing lah. Tidak ada di Jamiah bidang yang garing, yang bidang yang basah. Enggak ada. Tetap komitmen pada tugas. Itu beragak itu ya. Yang kedua, komitmen pada karir. Daek teh di Persis jadi ketua. Namun kira-kira Ustaz kersa jadi wakil ketua sugan we atuh mustab kapayun mah janten ketua. Itu komitmen karena karir. Mas teu kapilih jadi wakil ketua, punten anak nuju sibuk ya. Itu hanya kepada karir. Itu kalau di perusahaan boleh. Karena itu karir itu ada yang namanya karir path. Bagaimana membina orang supaya terus komitmen nanti ke perusahaan. Itu di perusahaan. Ya, kita atur ini ada yang tangible. Tangible itu fisik. Gaji sabaraha, mobil naon itu fisik. Tapi intangible itu jauh lebih berharga. Penghargaan, penghormatan, rasa aman, rasa nyaman, itu intangible. Nah, di Persis itu jangan pikirkan yang tangible, tapi yang intangible, yang samar-samar tidak kelihatan. Ada ikatan psikologis, ya. Sekedar lisan. Oke, ini sudah, ya. Saya barusan bahas. Oke, aspek komitmen. Identifikasi saya kira ini tadi sudah, keterlibatan, loyalitas, ini kesimpulannya. Dan pada sikap, tingkat disiplin anggota adalah sikap positif terhadap tugas dan pimpinan. Wayahna we, sanajan Ustad Uus ngora kene, kusabab ku Jamiah diangkat jadi ketua bidang Jamiah, ya, nu ngaran suluan mah geus kolot ke wayahna. Tong rasa maneh kakolot nita. Teu kitu, siap Ustaz. Anak ka Tasik. Siap Ustaz, anak ka Ambon, ka NTB, ka Kalimantan, ka mana. Siap. Kenapa? Ada komitmen terhadap tugas dan pimpinan. Itulah ya. Yang kedua, rasa bangga. Di mana-mana ya, jalankan Persis. Kemana-mana buka. Saya ke jeung Saduus ke pesawat pakai eta topi teh bidang Jamiah Persatuan Islam. Ayo nanya, Pak, ini Persis tuh bukan yang Raka Buming, bukan ini mah. Persis Solo gitu maksudnya. Bukan, ini mah Persis lebih hebat ini mah gitu. Persatuan Islam tuh bangga pakai Persis. Ditanya orang, aya deh pas di musola bandara, kata Bapak Persis ya? Ya, saya Persis. Nah, tahun itu ketan gitu ya. Kepatuhan terhadap peraturan. Itulah yang tadi saya sebutkan dalam surat As-Saff ayat 4 itu, diantaranya adalah kita ini konsisten. Kita patuh kepada aturan. Kita punya Ki A, punya Ki D. Ada aturan kemana jalan kita, dibimbing dan dibina. Oke? Rasa memiliki dan dimiliki. Persis nu aing nu Persis. Kudu lanana eta. Ulah Persis nu aing kumaha aing we. Tapi aing nu Persis, ya. Utang Persib bae nu aing teh. Oke. Baik. Ini saya kira sudah bertahan menjadi anggota. Lalu kesimpulannya berinisiatif dan berprestasi dan kerja keras dan cerdas. Oke. Bersedia berkorban apapun demi keberhasilan organisasi. Lantas seterusnya komihan di mana derajat paling tinggi adalah bersama dengan Jamiah. Komitmen KPPRS mencakup kebanggaan, kesediaan dan kemauan menjadi anggota. Bukan hanya bersifat loyal dan pasif, tapi juga hubungan aktif. Ya, oke. Saya kira ini terus saja variabelnya ada nanti. Ya, tidak perlu saya uraikan. Nanti ada di survei. Saya kira tinggal mangga, engke mah
kira-kira naon tah komitmen ka jamiah? Tulis dina hate tilu abdi mah ayeuna mah bade anu. Ustaz sakitu sementara ya, mangga. Alhamdulillah kita merasa punya energi lagi hidup berjamiah. Jadi kesimpulan nama AIT persis bukan persis lahir.